Halo, pada video kali ini aku akan menceritakan kisah hantu Oiwa. Oiwa adalah salah satu cerita hantu yang terkenal di Jepang dan dikenal dengan sebutan Yotsuya Kaidan. Kisah ini menceritakan seorang wanita yang diracuni oleh suaminya yang bernama Tamiya Lemon. Suaminya meracuni istrinya karena suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Cerita ini telah diadaptasi lebih dari 30 kali menjadi tayangan film. Dahulu diceritakan Oiwa merupakan seorang gadis yang sangat cantik dan tinggal di sebuah desa kecil di Jepang. Oiwa memiliki pacar bernama Tamiya Lemon. Tamiya Lemon bukan seorang pria yang kaya, namun Oiwa sangat mencintai pria tersebut. Oiwa merasa sangat bahagia karena pacar sekaligus teman kecilnya tersebut akan menjadi suaminya. Setelah menikah, mereka hidup dengan bahagia dan tidak mempermasalahkan jika suaminya tersebut tidak kaya. Namun setelah beberapa lama, suaminya tersebut tetap bermalas-malasan dan tidak mau berusaha untuk merubah dirinya. Hingga akhirnya Oiwa menjadi depresi dan sering marah-marah kepada suaminya tersebut. Karena hal tersebut, Tamiya menjadi benci terhadap istrinya, dan ia malah berselingkuh dengan wanita bernama Oume. Oume juga merupakan seorang wanita yang kaya raya. Tamiya dan Oume sudah berpacaran selama beberapa bulan tanpa diketahui oleh istrinya Tamiya. Hingga pada suatu hari, Oume mengetahui bahwa Tamiya sudah menikah. Namun ia tetap melanjutkan hubungannya dengan Tamiya karena ia sangat mencintai pria tersebut. Suatu hari ayah Oume datang untuk menemui Tamiya. Namun ayahnya tersebut merasa malu dan kecewa karena ternyata pacar anaknya sudah menikah. Namun karena rasa sayang sang ayah terhadap putrinya, akhirnya ayahnya tersebut merestui hubungan mereka. Ayah Oume memberikan syarat kepada Tamiya, jika Tamiya ingin menikahi anaknya, maka ia harus menceraikan dahulu istrinya. Tamiya pun setuju dengan syarat tersebut. Hingga suatu ketika Tamiya merencanakan hal jahat. Ia memutuskan untuk membunuh Oiwa istrinya dan juga bayi yang dikandung istrinya. Ia berencana akan meracuni istrinya dan membuat rekayasa seakan-akan Oiwa mengalami suatu penyakit yang parah dan meninggal karena penyakit tersebut. Oiwa sama sekali tidak mengetahui niat jahat sang suami. Saat ini ia hanya memikirkan hal-hal bahagia ketika bayinya lahir. Suatu malam saat Tamiya dan Oiwa sedang makan malam bersama, ia melihat suaminya tersebut merasa sangat gelisah dan terlihat ketakutan. Melihat hal itu, Oiwa pun memberikan perhatian kepada suaminya agar segera memakan makanannya. Namun sang suami tidak mau memakan makanannya dan memarahi Oiwa serta mengatakan berhenti mengkhawatirkannya. Suaminya juga mengatakan bahwa Oiwa harus makan yang banyak untuk menjaga kesehatan sang bayi. Pada akhirnya Oiwa pun menyerah dan memakan makanannya sendiri. Setelah beberapa hari Oiwa pun jatuh sakit. Saat melihat istrinya sakit, Tamiya merasa sangat senang karena racun yang ia berikan sudah mulai bekerja. Dan ia pun seolah tidak peduli serta membiarkan istrinya menderita. Namun Oiwa tidak langsung meninggal begitu saja. Wajah cantiknya perlahan-lahan mulai berubah dan akhirnya ia pun tidak sadarkan diri. Atau dengan kata lain bisa dikatakan koma. Tamiya pun merasa takut atas rencananya sendiri, sehingga ia pun meletakkan tubuh istrinya tersebut di atas tempat tidur. Beberapa waktu pun berlalu, Oiwa terbangun dari koma, tanpa mengingat kejadian sebelumnya, dan ia kehilangan bayinya serta wajahnya berubah menjadi buruk rupa. Saat mengetahui Oiwa sadar dari koma, Tamiya merasakan depresi karena istrinya tersebut tidak meninggal. Hingga pada suatu malam ia mengajak istrinya tersebut jalan-jalan cukup jauh. Sesampainya mereka di dekat jurang, Tamiya mulai memperhatikan keadaan sekitar untuk memastikan bahwa hanya mereka berdua yang berada di sana. Saat merasa aman, Tamiya langsung mendorong istrinya tersebut ke jurang. Setelah kejadian tersebut, Oiwa meninggal dan tubuhnya dibawa oleh Tamiya untuk dimakamkan.
Saat rencananya untuk membunuh istrinya berhasil, ia langsung merencanakan pernikahannya dengan gadis yang bernama Oume. Suatu malam sebelum pesta pernikahan dilakukan, Tamiya melihat lampu kamarnya meredup dan berkedip-kedip. Tamiya pun tidak merasa curiga, ia langsung berniat untuk membetulkan lampu tersebut. Namun secara tiba-tiba, wajah Oiwa istrinya yang sudah meninggal muncul dari lampu tersebut dan mengatakan pengkhianatan dengan nada yang sangat marah. Saat itu juga Tamiya merasa terkejut dan juga sangat ketakutan. Dan ia pun mengambil tongkat kayu lalu memukul wajah tersebut, namun arwah istrinya menghilang dan kemudian berubah menjadi lampu kembali. Setelah itu ia juga mendengar suara wanita dari luar rumahnya. Saat itu Tamiya masih tidak mempercayai kejadian yang baru saja terjadi. Ia menduga bahwa hal tersebut akibat terlalu banyak meminum alkohol sehingga ia memutuskan untuk tidur. Hari berikutnya Tamiya telah melupakan kejadian semalam. Ia pun melangsungkan pernikahannya dengan Oume. Ketika Tamiya membuka kerudung pengantin yang digunakan oleh Oume, secara tiba-tiba wajah tersebut berubah menjadi wajah Oiwa dan mengatakan hal yang sama seperti malam sebelumnya. Tamiya merasa ketakutan dan juga panik, langsung mengambil sebuah samurai dan melayangkan ke arah Oume yang terlihat sebagai Oiwa. Setelah itu kepala Oiwa terpenggal dan berubah menjadi Oume. Lalu terdengar kembali suara tawa yang sama dengan kejadian sebelumnya. Saat keadaan semakin memburuk, Tamiya berlari ke rumah kecil dan berniat untuk bersembunyi. Saat ayah Oume mengetahui putrinya meninggal, ayahnya tersebut langsung mencari Tamiya. Ayah Oume menemukan Tamiya di sebuah rumah kecil. Namun lagi-lagi Tamiya melihat bahwa ayah Oume adalah Oiwa. Hingga akhirnya ia pun mengambil samurainya dan melakukan hal yang sama. Karena merasa sangat frustasi, akhirnya Tamiya berlari tanpa tujuan, serta diikuti dengan suara tawa Oiwa. Tamiya terus berlari hingga akhirnya sampai pada sebuah jurang. Saat sampai di tepi jurang, Tamiya pun terjatuh ke dalam jurang. Menurut penduduk sekitar yang tidak jauh dari lokasi, mereka melihat dari jarak cukup jauh ada seorang wanita yang mendorong Tamiya ke jurang tersebut. Jadi seperti itulah akhir cerita dari kisah hantu Oiwa. Sekian untuk video kali ini dan sampai bertemu di video lainnya.